Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ilfam Hariska SPD CGP Angkatan 4 Kabupaten Aceh Utara yang berasal dari SMP Satap Negeri 8 Luksukun. Saya akan memperkenalkan dua guru hebat saya, yaitu fasilitator saya Bapak Haryanto SPD MPD dan pengajar praktik saya Ibu Tablik Tiniati SPD MPD. Kali ini dalam jurnal refleksi minggu ke-12 menggunakan model 4M. Kegiatan yang pertama pada minggu ke-12 ini telah memasuki modul 2.2.A.4.1 tentang eksplorasi konsep pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, 2.2.A.4.1 eksplorasi konsep forum diskusi. Dan yang ketiga 2.2.A.1.A sampai dengan titik 5 eksplorasi konsep kasus 1 sampai dengan 5. Yang keempat kegiatan lokakarya 3 yang dilaksanakan secara virtual. Dan kelima 2.2.A.8.1 pemahaman pembelajaran sosial emosional bersama instruktur. Dan yang terakhir 2.2.A.9 koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional. Kita memasuki yang tahap pertama, yaitu fact, fakta atau peristiwa. Pada kesempatan ini saya dapat mempelajari pembelajaran sosial emosional yang artinya pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaboratif ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah dapat memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Dan saya mengamati video tentang pembelajaran sosial emosional, mindfulness, cara kerja otak yaitu dengan teknik stop, dan kemudian membaca modul tentang 5 kompetensi yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Peristiwa selanjutnya melakukan diskusi asinkronus dengan membedakan 5 kasus yang disajikan, serta membedakan analisa dan kemungkinan-kemungkinan dan mengunggah ke forum diskusi untuk berdiskusikan bersama rekan CGP lainnya. Dalam diskusi, banyak masukan serta penguatan dari fasilitator saya Bapak Haryanto SPD MPD yang selalu memberikan saya dukungan agar saya dapat melaksanakan tugas dengan baik, serta pendamping yang setia mendampingi saya yaitu Ibu Tablik Tiniati SPD MPD. Kemudian pada tanggal 14 Maret melaksanakan lokakarya 3 secara daring atau virtual. Pembukaan oleh Kadis Kabupaten Aceh Utara dan dilanjutkan bersama Rifki, pengajar praktik saya untuk belajar bersama. Setelah lokakarya selesai, dilanjutkan dengan elaborasi pemahaman bersama instruktur. Yang kedua yaitu feeling atau disebut dengan perasaan. Perasaan ketika mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Saya merasa tertarik, penasaran, serta ingin tahu lebih dalam bagaimana materi pembelajaran yang disampaikan, sehingga dapat memudahkan saya menggunakannya dalam menjalani profesi saya sebagai guru. Materi ini sangat berguna bagi saya dalam menghadapi berbagai masalah dan tekanan seperti menghadapi murid, hubungan dengan rekan guru dan atasan atau kepsek, hubungan dengan keluarga, serta pergaulan di masyarakat. Saya rasa sangat perlu untuk menerapkan mindfulness, kesadaran penuh dalam setiap kegiatan, serta meningkatkan kesadaran sosial, keterampilan, relasi, dan belajar mengambil keputusan dengan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga findings, temuan dan pembelajaran. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaboratif ini memungkinkan murid dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kesadaran penuh mindfulness. Kesadaran penuh mindfulness menurut Kabat Dik dalam Haptik 2017 halaman 15 dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Kesadaran penuh mindfulness muncul saat seseorang sadar sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan dengan pikiran terbuka atau dalam situasi yang menghendaki perhatian penuh. Untuk mencapai pemahaman kesadaran diri dan mampu mengenali emosi, maka kita memperhatikan teknik stop, yaitu 1. Stop berhenti, 2.
Take a deep breath, tarik nafas dalam. 3. Observasi, amati. Dan yang keempat, proceed, anjuran. PSE atau dikenal dengan pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh mindfulness dalam mewujudkan kesejahteraan hidup, well-being. Menurut Kamus Oxford English Dictionary, well-being dapat diartikan sebagai kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah laku sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu keempat, future, masa depan atau penerapan. Yang akan saya lakukan di masa depan yaitu saya akan mencoba menerapkan pembelajaran sosial emosional bukan untuk diri sendiri saja, akan tetapi juga kepada murid dan membagikan ilmu tentang sosial emosional kepada stakeholder yang ada di sekolah. Agar nantinya guru-guru yang ada di sekolah saya serta murid dapat memiliki tingkah yang optimal untuk mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Serta yang ingin saya pelajari yaitu saya ingin mempelajari lebih dalam terkait pembelajaran emosional berbasis kesadaran penuh. Dan saya juga ingin pelajari lebih lanjut bagaimana cara menerapkannya di sekolah agar pembelajaran sosial emosional ini menjadi kebiasaan yang baik untuk membantu saya menghadapi situasi yang sulit. Demikian pemaparan saya tentang jurnal refleksi minggu ke-12 ini. Sampai jumpa lagi ke jurnal refleksi ke-13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.